Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan, mata pelajaran IPA dengan materi proses pernafasan manusia dan gangguan pada organ pernafasan. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara atau inhale, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas atau exhale, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Pernafasan ada dua jenis, yaitu yang pertama, pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan yang kedua, pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan diafragma. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam hari atau dini hari. 2. Sesak nafas. 3. Nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang dapat mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi yang pertama, serangan batuk hebat, 2. Sesak nafas yang berat, 3. Nafas tersengal-sengal, 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, yang kelima sulit tidur, posisi yang tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan yang keenam adalah kesadaran menurun. Gangguan atau penyakit pada organ pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok.
Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Yang kelima, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Yang keenam, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Untuk tugas pada pembelajaran kali ini, kalian diminta untuk menulis di buku catatan kalian macam-macam gangguan penyakit pada organ pernafasan. Setelah kalian mencatatnya, jangan lupa difoto dan kirimkan hasil pekerjaan kalian ke nomor WA wali kelas kalian masing-masing melalui jalur pribadi atau Japri. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.